Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wira. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai unsupervised learning. Di sini kita akan membahas tentang problem, teknik-teknik yang dapat digunakan serta terapan unsupervised learning ini. Apa itu unsupervised learning? Unsupervised learning merupakan metode yang paling umum digunakan untuk melakukan analisis mengenai klaster dan pengelompokan. Unsupervised learning ini digunakan untuk menemukan jenis pola data yang tidak diketahui atau yang belum diketahui. Ada dua jenis unsupervised learning, yaitu pengelompokan atau clustering dan asosiasi. Apa itu clustering? Clustering merupakan pengelompokan dari data yang belum diketahui. Misal ada data buah, misalnya buah di sana ada banyak buah bercampur, kita gabung jadi satu. Nah, itu ingin kita pisahkan. Yang mana buah apel, yang mana buah kiwi, yang mana buah pepaya misalnya. Nah, sedangkan untuk asosiasi ini menghubungkan antar variabel. Contohnya, ketika di supermarket, ketika pelanggan masuk dan membeli gula misalnya kan, nah berdasarkan pengetahuan sebelumnya, nah itu ketika dia membeli gula maka dia akan membeli teh atau kopi misalnya. Nah seperti itu, itu tugas atau fungsi asosiasi. Baik, ini contoh yang clustering. Misalkan ada data yang belum terkelompokkan, sampel data. Setelah itu menggunakan algoritma unsupervised learning ini, dia bisa melakukan pemilahan atau pengelompokan seperti ini. Baik, adapun problem-problem yang bisa diselesaikan menggunakan algoritma unsupervised learning berdasarkan hasil para peneliti sebelumnya. Mereka melakukan atau menyelesaikan problem mengenai klasifikasi trafik internet, trafik lampu merah. Setelah itu untuk mendeteksi anomali atau instruksi di jaringan, operasi network, optimasi dan analisa. Setelah itu dimensionality reduction and visualization dan pengenalan objek. Adapun teknik-teknik yang ada pada metode unsupervised learning paling tidak ada 6 menurut penelitian Osama, yaitu hierarchical learning, data clustering, latent variable model, dimensionality reduction, outlier detection, dan reinforcement learning. Yang mana dalam teknik-teknik tersebut ada terbagi macam-macam algoritma di dalamnya. Seperti misalnya yang bagian atau teknik hierarchical learning ada deep learning dan artificial neural network. Baik, berikut merupakan taksonomi dari unsupervised menggunakan neural network. Jadi ada terbagi jadi 4 di sini. Ada unsupervised multilayer feed forward neural network, ada competitive learning neural network, ada deep learning neural network, dan ada recurrent neural network. Berikut proses clustering. Pertama, data sampel akan diekstrak dan diseleksi fiturnya. Fitur ini adalah atribut-atribut yang membedakan antara data satu dengan data yang lain. Misalkan data gambar. Nah, data gambar fiturnya ada warna, ada bentuk, ada tekstur. Kalau data suara itu fiturnya bisa menggunakan frekuensi atau amplitude. Baik, setelah
data sampel diekstrak fiturnya, maka fitur tersebut akan digunakan ke dalam algoritma clustering. Nah, jadi tidak semua data itu langsung digunakan, jadi diambil fiturnya saja yang membedakan antar data itu. Jadi ketika diproses, ketika di clustering tidak membutuhkan waktu yang lama. Baik, setelah data yang sudah diambil fiturnya dan di cluster, nanti akan divalidasi apakah sudah sesuai belum data yang di cluster tersebut, sudah sesuai dengan kelasnya apa belum. Nah, setelah itu baru cluster tersebut yang dijadikan sebagai basis pengetahuannya. Berikut taksonomi dari clustering. Clustering itu dibagi menjadi 3, yaitu hierarchical, Bayesian, dan partisional. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat banyak teknik yang dapat digunakan, antaranya untuk solusi klasifikasi traffic internet. Nah, di sini bisa menggunakan non-parametric neural network, EM-based clustering, KMIN, QMM, Adaptive Bias Clustering PCA. Setelah itu, untuk problem deteksi anomali atau instruksi, ada hierarchical representation, atau bisa juga menggunakan deep learning. Setelah itu, teknik berikutnya yang bisa digunakan dalam penyelesaian deteksi anomali, yaitu menggunakan data clustering dan bisa juga menggunakan blind signal representation. Ini bisa menggunakan teknik PCA, NMF. Baik, berikutnya untuk permasalahan operasional jaringan, optimasi dan analisanya, kita bisa menggunakan metode hierarchical representation atau deep learning. Setelah itu bisa menggunakan data clustering, bisa menggunakan blind signal representation. Baik untuk permasalahan dimensionality, reduction, and visualization, itu bisa menggunakan autoencoder, konvensional autoencoder, bisa juga menggunakan multidimension scaling, bisa menggunakan VCA, manifold learning. Untuk permasalahan pengenalan objek bisa menggunakan deep learning, ANN, CNN, KMIN, MAP, EM algoritma, banyak ya. Kesimpulan pada sesi kali ini adalah pertama, teknik yang dapat digunakan pada metode unsupervised learning ada 6. Di antaranya adalah hierarchical learning, data clustering, latent variable model, dimensionality reduction, outlier detection, reinforcement learning. Adapun penerapan metode unsupervised learning ini banyak sekali, di antaranya ada permasalahan klasifikasi, deteksi anomali data, optimasi dan analisa, visualisasi dan pengenalan objek. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang reinforcement. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.